Lapada Sajati to Apeware Peta Rijaloe Sultan Sulaiman adalah Raja Bone ke-18 yang memerintah dalam tahun 1715 sampai 1718 Masehi. Lapada Sajati adalah anak dari Lapatau Matanatika Matindroi Rina Gauleng dengan istrinya We Mariama Karempak Tukangang yang menggantikan kakaknya Batari Toja Datu Talaga ketika ayahandanya Lapatau selaku mangkau di Bone. Lapada Sajati membuat kesalahan besar sehingga ia harus mendapat hukuman yang sangat berat pula. Namun untuk menghindari hukuman, ia melarikan diri ke goa. Lapada Sajati sangat takut kepada ayahandanya yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta tidak memandang bulu dalam menegakkan hukum, yakni ade temakiana temake epo, yang berarti hukum tak mengenal anak, tak mengenal cucu. Lapada Sajati melarikan diri ke goa. Di sana ia meminta perlindungan kepada neneknya Karengeri Goa. Oleh karena itu, Lapatau Matanatika meminta kepada Karengeri Goa untuk mengembalikan Lapada Sajati ke Bone untuk diadili oleh adat. Tetapi Karengeri Goa tidak sampai hati memberikan cucunya itu untuk menjalani hukuman berat di Bone. Hal ini membuat hubungan antara Bone dengan Goa menjadi tegang dan nyaris menimbulkan peperangan. Untung kompeni Belanda cepat-cepat menengahinya, karena Lapatau Matanatika sudah bertegas untuk memberi tindakan tegas kepada Goa kalau anaknya itu tidak dikembalikan ke Bone untuk menjalani hukuman. Sementara Karengeri Goa juga bertegas untuk tidak akan memberikan cucunya itu. Dalam Lontar Akarungan Ribone menyebutkan bahwa berkat campur tangan Belanda sehingga perang antara Bone dengan Goa dapat dicegah, yaitu perang antara ayah dan anak dapat terhindari. Setelah ayahnya meninggal dunia, barulah Lapada Sajati kembali ke Bone setelah dikembalikan oleh kakaknya Batari Toja. Kemudian memberinya Akarungan atau Raja di Bone sekaligus sebagai Datu Sopeng pada tanggal 14 Oktober tahun 1715 Masehi. Adapun kesalahan yang dilakukan Lapada Sajati pada masa pemerintahan ayahandanya adalah ia menyuruh untuk membunuh Datu Lamuru yang bernama Lecala, anak dari La Maliwai Arumberu Adatuang Sidendring Matindroi Ritana Maridie dengan istrinya yang bernama We Karoro Datu Lamuru. Lapada Sajati menyuruh orang membunuh Lecala dengan cara mencekiknya sampai mati. Tindakan Lapada Sajati ini membuat marah Telumpo Coe Bone Wajo Sopeng dan memerintahkan menangkap Lapada Sajati untuk dijatuhi hukuman. Lapada Sajati to Apeware hanya memerintah di Bone selama lebih kurang 3 tahun karena kesalahan yang dilakukan pada masa mudanya membuat orang banyak jadi dendam terhadapnya. Untuk menyelamatkan diri kemudian menyerahkan kepemimpinannya sebagai raja kepada kakaknya Labarpa Tosapewali sebagai Raja Bone berikutnya. Dalam catatan Lontar Akarungan Ribone menyebutkan bahwa untuk menghindari hukuman tersebut, Lapada Sajati kemudian mengungsi ke Beula. Di sanalah ia meninggal dunia sehingga digelar Matindroi Ribeula, artinya yang mangkat di Beula. Adapun nama Beula hingga saat ini kami belum dapat
letak geografisnya. Saudara, itulah tadi kisah tentang Raja Bone yang diamuk. Sebagai tambahan background yang kami gunakan pada kisah ini adalah suasana kota Watampone. Saat ini sambil jalan-jalan saya akan informasikan kepada Anda bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Macan. Jalan Macan, kota Watampone. Video ini saya ambil pada tanggal 16 Januari 2023. Kemudian saat ini saya menyeberang ke Jalan Gunung Semeru, kota Watampone. Beginilah suasana sore hari ini di Jalan Gunung Semeru, kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Sebelumnya ruas jalan ini bernama Jalan Benteng, namun kemudian diganti dengan Jalan Gunung Semeru. Saudara, saya akan belok kiri. Saat ini saya masuk ke ruas jalan Orde Baru, kota Watampone, dan ini tembus Jalan Makmur. Ini samping rumah pribadi Bupati Bone saat ini, Haji Andi Pasar Madi Pajalangi. Selanjutnya saya belok kiri masuk ke ruas jalan Makmur, kota Watampone. Nah, ini adalah suasana Jalan Makmur di suasana sore hari ini yang kami rekam hari ini tanggal 16 Januari tahun 2023. Di Jalan Makmur ini ada juga fasilitas pendidikan, ada gedung sekolah SD 1 dengan SD 11. Nah, kalau saya belok kanan berarti Jalan Ahmad Tamrin, tapi saya masih terus di Jalan Makmur dan di depan saya akan belok ke Jalan Beringin, kota Watampone. Sambil jalan cari-cari warung kopi. Nah, ini sementara ini saya masuk di Jalan Beringin, kota Watampone. Rencana cari-cari warung kopi di suasana sore hari ini. Baik, terima kasih saudara. Itulah tentang kisah Raja Bone ke-18, Lapada Sejati yang diamuk oleh ayahnya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.